Selamat malam, salam sejahtera buat rekan-rekan pecinta elektronik dan juga Bapak Ibu guru teknik elektronika, bahkan teknik listrik dan yang berhubungan dengan programmer. Mempergunakan Arduino Uno R3 dan kita simulasikan di Tinkercad Autodesk ya, Autodesk Tinkercad secara online. Nah, ini adalah virtual lab yang saya pergunakan untuk melaksanakan praktik. Kebetulan saya mengajarkan mikroprosesor dan mikrocontroller di kelas 11 teknik audio video. Nah, untuk kali ini kita coba untuk membuat rangkaian menghidupkan atau mengkedipkan LED 3 warna dengan mempergunakan Arduino Uno. Nah, baik, kita coba dengan create new circuit. Setelah kita buka tadi Tinkercad, kita akan diarahkan ke lembar kerja kosong di sini. Nah, kita lihat kembali di sini ada komponen basic. Dari sini kita cari yang pertama kita butuhkan itu adalah breadboard small. Ya. Nah, ini biar saja namanya dan tidak usah kita ganti. Kemudian kita butuh satu kit Arduino Uno. Nah, ini otomatis Arduino Uno R3 ya. Kemudian kita cari LED ya, RGB. Ya, ini ada LED RGB. Nah, kemudian kita buat dia satu lagi. Ya, nanti kita coba ya. Beberapa biji. Untuk satu pun sebenarnya sudah bisa. Nah, tapi kita coba dulu. Di sini sudah ada beberapa komponen. Kita akan tambah. Biasanya dari Arduino Uno ke LED itu selalu kita berikan beberapa resistor ya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini biasanya saya buat 220 ohm untuk setiap komponen. Nah, ini bisa kita copy atau kita tambah dari manual. Kemudian kita buat di sini 220 ohm juga. Dan kita tambah lagi untuk ya red sama. Kemudian kita buat di sini 220 ohm. Nah, kita lihat kembali di sini, teman-teman. Ini adalah kaki paling kanan, ini adalah green, blue, katoda, dan red. Nah, di sini yang kita butuhkan tentunya untuk katoda langsung kita hubungkan ke negatif. Ini negatif. Ya, teman-teman, ini negatif. Dan ini kita buat dia berwarna hitam. Ya. Kita buat berwarna hitam. Dan juga kita hubungkan supaya bisa nanti kita
Ingat bahwa selalu dihubungkan dari ground ke negatif dari Arduino, dan kemudian positif di mapol dihubungkan ke positif. Nah, ini selalu kita pakai ya. Kemudian kita lanjut begini. Ini kita turunkan sedikit supaya lebih rapi, dan ini ya artistik perlu ya kan, dan ini kita buat warna hitam, lalu merah untuk positif. Ini terus kita buat di sini, nanti kita rapikan, ini kita luruskan, dan ini juga kita luruskan kiri kanan atas bawah. Ini karena dia untuk positif kita buat merah. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan, ini ada 3 anoda, green, blue, dan red. Untuk LED 2 juga seperti itu. Ini bisa nanti kita tinggal paralelkan saja. Nah, yang pertama kita hubungkan adalah ini ada kaki di Arduino Uno ini ya. Untuk output perlu kita setting, teman-teman. Kita lihat, saya biasa pakai 13, 12, dan 11. Nah, seperti tadi kita lihat ini di red, ini tentu saya hubungkan ke 13. Dan ini saya buat warna merah, menandakan bahwa ini akan menghidupkan merah nanti. Lalu saya hubungkan lagi kaki 12 ya. Nih. Karena di sini adalah blue, berarti ini saya akan buat ini blue. Kemudian kaki atau pin 11 dari Arduino Uno, begitu juga ya, kita buat sedikit rapi ya. Nah, ini oke. Nah, di sini sudah ada untuk hijau, untuk biru, dan untuk merah. Oke, teman-teman, ini bisa kita paralel ya, yang hijau ke hijau ya. Kemudian yang ini biru ke biru ya, kita pindah aja biar rapi. Terus yang merah ke merah, ini tentu kita ganti warna merah, dan ini kita ganti warna biru, warna biru. Lalu ini jangan lupa kita tetap sambungkan katoda ke negatif, dan kita tandai warna hitam. Ini barangkali sudah bisa kita coba simulasi apa yang terjadi tanpa ada kita berikan program apa-apa ya. Apakah dia hidup atau tidak? Nah, ini sudah masuk sumber tegangan dari USB. Arduino Uno sudah hidup ya, low high, tapi ini belum apa-apa ya. Kita lihat belum.
Kenapa demikian? Karena kita belum memberikan programnya. Program kira-kira apa kita buat ya? Program untuk menghidupkan. Nah, kita masuk dulu ke kode. Ini kita buang dulu. Nah, yang pertama saya akan buat di sini notationnya ya. Kita buat notation supaya tahu kita untuk apa ini rangkaian. Saya ketik di sini saja menghidupkan LED 3 warna berkedip ya. Nah, kemudian output yang kita harapkan di sini ada beberapa output, ada kontrol, ada input, ada math, ada variabel. Nah, saya pertama akan buat set pin. Set pin ini ya, set pin berapa? Saya buat di sini untuk merah set pin 13 itu high. Dan saya kontrol untuk beberapa waktu saja, wait. Ya. Lalu saya set pin lagi, ya. Saya set pin lagi. Maaf, ini kita buang aja. Set pin juga kaki 13, pin 13 low. Nah, hanya seperti ini apa yang terjadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Coba kita cek, kita tes. Ya, belum ada apa-apa kan ya. Nah, ini sudah hidup tapi belum ada bergerak apapun ya. Ini sudah, nah, kita stop. Oke, kita lihat lagi apa yang belum kita berikan di sini. Set LED 3 warna ya, set RGB pin ya, 3 pin sudah. Lalu kita tambah dengan set pin juga. Ini pin 12 high. Kita kontrol wait 1 second, kemudian kita buat lagi set pin 12 low. Lalu untuk pin ya berikutnya adalah pin 11. Kita set pin 11 high. Lalu kita kontrol dia, kita tetapkan 1 menit. Lalu kita set pin lagi, pin 11 low. Oke. Dan kemudian ini kita kontrol hanya 1. Nah, seperti ini apakah sudah bisa hidup? Ya, kita lihat. Kita start. Nah, ternyata belum bisa. Kira-kira di mana yang menyebabkan dia belum bisa, teman-teman? Kita lihat dulu apa yang terjadi di simulasinya. Di sini ada ya ground. Kita coba hidupkan, kita hubungkan ya.
copy. Nah, ini kita buat warna hitam. Lalu kita coba. Nah, ini sudah hidup, teman-teman. Tadi dia tidak bisa hidup karena ground belum dimasukkan dari sisi output. Nah, ini dia akan berkedip seperti ini. Kita perhatikan tadi code-nya. Untuk merah kaki 13 atau pin 13 high, kemudian dia hidup hanya 1 detik, lalu low mati, dan pin 12 hidup 1 detik lalu mati. Berikutnya pin 11 hidup 1 detik lalu mati dan kembali lagi. Nah, kita sudah lihat pergantian daripada ini LED-nya dari, coba kita perhatikan. Kenapa sempat dia mati dari hijau ke merah? Kita lihat kodenya. Karena ada di sini istirahat dia. Wait 1 second. Bagaimana bila ini kita buang? Kita stop dulu. Ya, kita stop. Ini kita buang, maka itu tidak akan ada. Kita coba. Tidak ada jarak antara hijau dengan merah. Dia akan langsung merah, biru, hijau, merah, biru, hijau. Ya, jelas ya teman-teman ya. Nah, bagaimana kalau kita buat seperti tadi? Untuk setiap dari low ke high, dari warna ini kita katakan pin 13 tadi warna merah. Nah, kita buat di sini wait 1 second. Kemudian kita buat juga di sini wait 1 second. Lalu di sini kita buat lagi wait 1 second. Tentu ya. Kita lihat ini programnya dalam bentuk blok ya, code-nya ya, diagram code-nya. Kita lihat apa yang terjadi. Mati, hidup biru, mati, hijau, mati. Nah, itu ada rentang waktu 1 second perpindahan dari setiap warna. Itu gunanya tadi kita tambah code-nya ya, wait 1 second, wait 1 second, wait 1 second. Ya. Dan kalau ini tidak ada kita buat, maka ya dia akan hidup semuanya dan warnanya barangkali pencampuran ketiga warna ini ya. Bisa juga kita simulasikan seperti itu ya. Terserah teman-teman mau dibuat seperti apa, tapi untuk kali ini kita buat seperti ini dan kita coba lihat seperti apa kira-kira baris program. Kita stop dulu. Nah, ini kita lihat, maaf ya, itu kan dari bentuk blok, kita tampilkan dalam bentuk teks dan blok. Di dalam blok seperti ini teman-teman ya, saya zoom dulu biar kelihatan ya, dan dalam bentuk teks seperti ini. Teks ini juga bisa kita copy ke Word. Kira-kira apa ya bahasanya di sini? Pin mode 13, output pin mode 12, output pin mode 11, output. Ya, artinya pin mode 13 itu untuk output. 3 output yang kita buat tadi itu adalah untuk
LED. Satu LED 3 warna kita pergunakan, dan ini juga bisa kita lihat hanya teks saja. Ini hanya teks. Ya, rangkaiannya seperti ini. Programnya ini. Ya, barangkali begitu teman-teman yang bisa kita buat untuk kali ini. Ini kalau untuk simulasi kita lihat starting simulasi. Ini bisa kita perbesar teman-teman. Ada perbedaan dari yang pertama tadi. Ada 1 second dia mati. Ya, ini dulu simulasi kita untuk kali ini. Kita bisa lanjutkan di simulasi yang lain, dan perlu saya ingatkan buat kita dalam membuat rangkaian seperti ini, kabel-kabelnya itu ditekukkan dan tidak ada membentang, misalnya dari sini langsung ke positif, itu bisa saja, tapi dari sisi artistik itu tidak diizinkan terutama di industri ya. Nanti teman-teman atau anak-anak kami, siswa kami, itu perlu diperhatikan seperti ini ya. Nah, sambil dipelajari satu persatu dulu komponen-komponen yang dipergunakan, dan di sini kira-kira apa saja komponennya, langsung kita lihat daftar komponennya sudah ada di sini. Berapa resistor dan berapa nilainya, berapa LED dan LED apa yang dipergunakan, kemudian IC-nya apa, itu ada langsung. Dan ini bisa kita download dalam bentuk CSV dan bisa kita buka di Excel, bisa kita buat sebagai daftar komponen. Misalnya kita mau membeli komponen tersebut, ini kita download dalam bentuk CSV, maka dia akan terdownload ya. Bisa kita buka di Excel. Tentu teman-teman juga sudah tahu kalau CSV itu dibuka di Excel kira-kira seperti apa. Kita harus setting di bagian datanya ya, membuka data CSV di Excel. Nah, itu barangkali teman-teman sekalian yang bisa saya tampilkan untuk kita, untuk bahan diskusi kita kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya dan video berikut tentang Arduino Uno. Demikian, salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih. Selamat malam.